2024, LAN menghadirkan optimisme dalam kinerja berdampak nyata dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang berorientasi pelayanan. Tahun 2023 telah berlalu. Segenap pencapaian dan prestasi telah berhasil ditorehkan meski melewati berbagai tantangan. Membuka tahun 2023, LAN menyelaraskan penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui rapat koordinasi sekaligus evaluasi penyelenggaraan tahun 2022 baik dalam pelatihan kepemimpinan manajerial maupun teknis, sosial, dan kultural. Dengan demikian, penyelenggaraan pengembangan kompetensi di sepanjang tahun 2023 dapat terrealisasi dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. LAN mengakselerasi lahirnya pemimpin perubahan melalui pelatihan kepemimpinan nasional, baik tingkat 1 ataupun tingkat 2. Pada tahun 2023, LAN berhasil menyelenggarakan 3 angkatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 dan mencetak 31 alumni pada angkatan 56, 35 alumni pada angkatan 57, dan 30 alumni pada angkatan 58. 96 kader pemimpin perubahan tingkat 1 telah terasah baik dari segi pengetahuan hingga skill kepemimpinan yang mumpuni guna merespon berbagai tuntutan perubahan. Peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 1 menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai bentuk sumbangsi nyata untuk mengurai permasalahan birokrasi. Rekomendasi kebijakan tersebut secara langsung disampaikan kepada institusi terkait. Peserta PKN tingkat 1 angkatan 56 memberikan rekomendasi kebijakan dalam bidang peningkatan investasi sektor mineral dan batu bara. Adapun angkatan 57 fokus pada akselerasi ekonomi digital melalui peningkatan literasi dan keterampilan digital perempuan. Sedangkan angkatan 58 bertekad mendorong kolaborasi sinergitas lintas sektoral dalam membangun IKN. Sementara itu, pada pelatihan tingkat 2 terdapat 1.823 kader pemimpin perubahan yang terlahir dari 35 angkatan, baik yang diselenggarakan oleh LAN ataupun melalui mekanisme penjaminan mutu. Tak hanya untuk kepemimpinan masa kini, LAN juga melakukan lompatan dengan menyiapkan kebutuhan akan kepemimpinan masa depan. LAN melakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan untuk dimiliki seorang pemimpin sebagai upaya untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Melalui ASN Talent Academy, LAN menciptakan pola-pola baru dalam mewujudkan ASN Future Leader. Tercatat dalam platform ASN Unggul, hampir 3.000 ASN mengikuti pelatihan ASN Talent Academy jalur unbundling. Hal ini menunjukkan antusiasme ASN Indonesia akan peningkatan kapasitas diri menghadapi tantangan masa depan. Sementara itu, 30 peserta ASN Talent Academy yang berhasil memasuki tahap bundling mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik magang di korporasi dan benchmarking praktik baik penyelenggaraan birokrasi di negara lain. Seiring dengan penyederhanaan birokrasi, banyaknya pejabat fungsional membuat LAN mendesain pelatihan Smart Governance jabatan fungsional dengan mengedepankan flexible learning. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, diharapkan para pejabat fungsional akan memiliki kompetensi manajerial yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Guna memperoleh formulasi dan masukan terhadap kebijakan pelatihan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan, LAN telah melaksanakan uji publik pelatihan Smart Governance jabatan fungsional. Selain kompetensi kepemimpinan manajerial, kompetensi teknis, sosial, kultural, dan fungsional juga memegang peran penting dalam laju organisasi. Oleh karena itu, LAN menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis, sosial, dan kultural seperti pelatihan pengelolaan kinerja, pelatihan manajemen talenta, pelatihan fasilitator daring, pelatihan kebahasaan, dan lain sebagainya. LAN juga menyelenggarakan berbagai pelatihan yang menjadi kewajiban bagi para pengampu jabatan fungsional tertentu, seperti pelatihan calon analis kebijakan, pelatihan khusus analis kebijakan, dan pelatihan penguatan widya suara. Masifnya perkembangan teknologi membuat LAN senantiasa mengembangkan metode pelatihan yang dilakukan. Massive Open Online Course (MOOC) digunakan sebagai sarana untuk mengakomodir tingginya kebutuhan dan minat untuk mengikuti pelatihan. Sehingga dengan adanya MOOC diharapkan ASN dapat secara fleksibel dan dengan mudah mengakses pelatihan yang sedang diikuti. Konsep pembelajaran fleksibel juga termanifestasi dalam platform ASN Unggul. Melalui ASN Unggul,
dapat dilakukan pengembangan kompetensi terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan ASN. Hingga tahun 2023, kurang lebih sebanyak 55 tenant yang tergabung dalam program platform ASN unggul. LAN berkomitmen menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak untuk menciptakan karakter ASN yang profesional sesuai bidang tugas melalui pelatihan dasar CPNS dan orientasi PPPK. Pada tahun 2023, tak kurang 1.060 CPNS menyelesaikan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh LAN. Tak hanya itu, LAN berhasil membuktikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi Rp0 bukanlah hal yang tidak mungkin. Hingga tahun 2023, tercatat 359 instansi pemerintah, baik pusat ataupun daerah, mengikuti orientasi PPPK melalui pendekatan MOOC. Untuk menjamin kualitas dari penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, telah melakukan akreditasi bagi lembaga pelatihan. Pada tahun 2023, terdapat 37 lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi oleh LAN, yakni 14 lembaga pelatihan berasal dari kementerian, 12 lembaga pelatihan berasal dari lembaga pemerintah non-kementerian, dan 11 lembaga pelatihan berasal dari pemerintah daerah. Untuk memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi jabatan fungsional, LAN sebagai instansi pembina 3 jabatan fungsional secara intensif melakukan pembinaan terhadap pemangku jabatan fungsional widya suara dan jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi. Saat ini terdapat 4.169 widya suara dan 243 analis pengembangan kompetensi yang tersebar di seluruh Indonesia. Demi memastikan profesionalitas dan kompetensi widya suara jenjang ahli utama, LAN menyelenggarakan orasi ilmiah secara berkala. LAN juga melakukan pembentukan widya suara pool nasional bagi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sebagai upaya untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional, LAN juga menyelenggarakan program eksekutif nasional yang melibatkan para pimpinan tinggi dari pemerintah maupun sektor swasta guna memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Di tahun 2023, LAN menyelenggarakan PEN dengan fokus reformasi birokrasi berdampak serta pembinaan ideologi Pancasila yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Evaluasi pasca pelatihan adalah upaya untuk menjaga mutu dan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi ASN. Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN melaksanakan evaluasi pasca pelatihan untuk menelusuri hasil pembelajaran para peserta pelatihan selepas mengikuti PKN tingkat 1, PKN tingkat 2, PKA, PKP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 secara online. Dari hasil tracer study diketahui bahwa alumni merasakan dampak mengikuti pelatihan terhadap perubahan sikap perilaku, budaya kerja, pelaksanaan tugas dan jabatan, dan kinerja alumni maupun kinerja organisasi. Selain itu, evaluasi pasca pelatihan (EPP) juga dilaksanakan bagi para alumni pelatihan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah yang diselenggarakan 4 kali di 4 lokus, yaitu Sulawesi Selatan pada 8 Juni 2023, Sulawesi Barat pada 13 Juli 2023, Papua Barat dan Papua Barat Daya tanggal 5 September 2023 dan 23 Oktober 2023 bertempat di Kabupaten Bulukumba. Tak hanya pada pelatihan struktural kepemimpinan, evaluasi pasca pelatihan juga dilaksanakan pada pelatihan teknis, sosial, dan kultural yang diselenggarakan LAN. Sebagai bagian dari kegiatan prioritas nasional, LAN juga menyelenggarakan evaluasi pasca pelatihan secara menyeluruh dengan melibatkan 183 lembaga penyelenggara pelatihan. Dengan melakukan evaluasi pasca pelatihan, LAN dapat memformulasikan rekomendasi arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan kondisi dan tantangan saat ini. Tak lepas dari motivasi untuk memperbaiki layanan, evaluasi kegiatan pun dilakukan Politeknik STIA LAN dalam kegiatan stakeholder meeting yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menampung masukan serta kebutuhan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Stakeholder meeting Politeknik STIA LAN Makassar dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023, Politeknik STIA LAN Jakarta pada 20 November 2023,
dan Politeknik ST Alan Bandung pada 14 Desember 2023. Selain pengembangan kompetensi ASN yang terstruktur melalui pelatihan, LAN juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui webinar, dialog, forum, dan lain sebagainya. Di tahun 2023, LAN menggelar webinar ASN Talent Academy dengan berbagai topik seperti sharing best practices implementasi manajemen talenta ASN, kepemimpinan Pancasila, design thinking, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam hal pengembangan kompetensi jabatan fungsional, LAN menyelenggarakan virtual public lecture bagi analis kebijakan, forum komunikasi dan media pembinaan analis kebijakan kompak dengan tema-tema yang relevan untuk para pengampu JF analis kebijakan dan forum community of practices bagi para JF Widya Suara. Selain itu, LAN juga mendorong percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Papua melalui pengembangan kompetensi ASN melalui program magang bagi ASN Papua Barat. Program magang ini merupakan salah satu jenis pengembangan kompetensi ASN sejalan dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Program magang bagi ASN Papua Barat ini merupakan modifikasi program magang yang tidak hanya jalur pengembangan kompetensi non-klasikal yang berbasis experiential learning, tetapi juga jalur pelatihan yang memberikan pemahaman pengetahuan mengenai substansi magang. Dengan harapan melalui program magang ini dapat memberikan wawasan bagi ASN Provinsi Papua Barat terkait dengan cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja ASN termasuk budaya birokrasi dari berbagai instansi pemerintah mitra magang. Memperkuat pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, pada tahun 2023, Politeknik ST Alan Jakarta melakukan pengukuhan 2 guru besar di bidang ilmu administrasi publik, yakni Profesor Dr. Adi Suryanto SOS MSI CHRM dan Profesor Dr. R. Luki Karunia SEAK MACA CACP. LAN secara konsisten mencetak administrator muda, unggul, dan bertalenta melalui Politeknik ST Alan. Pada bulan Desember 2023, 3 kampus Politeknik ST Alan melepaskan secara seremonial para mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian penyelesaian studi, serta mengukuhkan para wisudawan sebagai alumni Politeknik ST Alan, yakni Politeknik ST Alan Bandung pada 25 November meluluskan 183 orang, Politeknik ST Alan Jakarta pada 2 Desember meluluskan 198 orang, serta Politeknik ST Alan Makassar pada 7 Desember 2023 meluluskan 287 orang wisudawan. Dari total 668 orang wisudawan, terdapat 5 orang wisudawan doktor terapan berasal dari Politeknik ST Alan Jakarta. Demi menghasilkan lulusan berkualitas, Politeknik ST Alan aktif melaksanakan berbagai konferensi baik yang berskala nasional, internasional, dan juga public lecture. Sepanjang tahun 2023, konferensi internasional yang dilaksanakan antara lain International Conference of Administration Science 5.0, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi Seri ke-7 atau KANIA 7.0, Public Lecture Kolaborasi Politeknik ST Alan Bandung dengan University Utara Malaysia, Workshop Publikasi Karya Tulis Ilmiah Internasional bereputasi Scopus, Kolaborasi Politeknik ST Alan Bandung dengan University of Dubai, serta International Community Services yang diselenggarakan oleh Politeknik ST Alan Jakarta. Sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, Politeknik ST Alan Jakarta memberikan sumbangsi keilmuan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mengusung Collaborative Village Governance dalam mendorong pencapaian SDGs Desa. Inisiasi pendampingan masyarakat desa bersama aparatur desa tersebut dilaksanakan di Desa Cibaruyut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sedangkan Politeknik ST Alan Makassar melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada 2 kabupaten, yakni Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Sementara itu, Politeknik ST Alan Bandung melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pelatihan kader perencana Kota Cimahi yang diselenggarakan dalam 2 gelombang. Juga pengabdian masyarakat Adi Cita Saraya di Desa Banyu Resmi Kabupaten Sumedang dengan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
LAN selalu berkomitmen menggelorakan inovasi pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang prima di seluruh negeri. LAN membidani lahirnya ribuan inovasi yang berada di berbagai lokus sebagai laboratorium yang menjadi tempat terinisiasinya inovasi yang bermuara pada kualitas pelayanan yang lebih optimal. Sebagai bagian dari kegiatan prioritas nasional tahun 2023, LAN menyelenggarakan kegiatan Laboratorium Inovasi Labinov di Kabupaten Lembata. Pendampingan akselerasi inovasi melalui Labinov di Kabupaten Lembata tersebut mampu menghasilkan 82 ide inovasi yang di-launching pada hari Jumat 20 September di Aula Kantor Bupati Lembata. Tak hanya di Kabupaten Lembata, Kabupaten Donggala menyemai 63 ide inovasi. Seolah tak berhenti menggemakan semangat berinovasi, LAN memfasilitasi pendampingan inovasi yang dilakukan di berbagai daerah. Pada tahun 2023, LAN berhasil mendampingi lahirnya 12.297 inovasi. Inovasi yang dihasilkan tersebut berhasil mengantarkan instansi pemerintah menembus top 99 dan 45 kompetisi inovasi pelayanan publik. Pada 13 Desember 2023, LAN dengan bangga meluncing innoland.lan.go.id, ekosistem inovasi sekaligus layanan yang dikembangkan oleh Pusat Inovasi Administrasi Negara berbasis sistem informasi yang berfungsi sebagai Knowledge Management System, pengembangan inovasi administrasi negara dalam satu wadah terintegrasi. Dengan tajuk Dari Desa Membangun Indonesia Timur atau The Best, Puslatbang KMP Makassar mendorong street level inovasi melalui Laboratorium Inovasi Tingkat Desa. Kegiatan dilaksanakan pada 19 Juli 2023 di Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Jambore Inovasi Kalimantan dan Jambore Inovasi Nusantara yang diselenggarakan di Kalimantan Timur, LAN melalui Puslatbang KDOD bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada 30 Agustus 2023. Pengembangan budaya inovasi, khususnya oleh jajaran ASN provinsi-provinsi di Kalimantan, menjadi sebuah langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Dilatar belakangi oleh upaya menumbuh kembangkan semangat inovasi di jajaran ASN provinsi-provinsi di Kalimantan, termasuk juga bagi para alumni peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas, serta menggelar kompetisi inovasi dan memastikan bahwa apa yang telah dilakukan pada saat pelatihan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karenanya, Jambore Inovasi Kalimantan JIK ini menjadi sebuah pembuktian bahwa ASN Kalimantan siap mendukung pembangunan ibu kota Indonesia baru tersebut. Kegiatan ekspos hasil kajian kebijakan dilaksanakan sebagai akuntabilitas LAN dan sumbangsi pemikiran bagi perbaikan kebijakan negeri. Mendukung tujuan tersebut, Puslatbang KDOD menggelar seminar membedah kebijakan reformasi birokrasi tematik dan berharap agar seluruh ASN memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan RB tematik dengan aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi pelayanan. Diharapkan, seminar ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat secara luas. Beberapa analisis kebijakan menghasilkan policy paper antara lain adalah penguatan pelayanan investasi dalam mendorong peningkatan investasi di daerah. Diselenggarakan pada 5 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Puslatbang Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda. Advokasi serta menyebarluaskan informasi hasil analisis kebijakan, Puslatbang PKSN Jatinangor mendiseminasikan hasil analisis kebijakan bertajuk Transformasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan talenta unggul pada 4 Oktober 2023 dan 28 November 2023. Mendukung transformasi super prioritas atau game changer dengan transformasi manajemen ASN, Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara menggelar webinar bertema Strategi Pengembangan Kapasitas Lembaga Pelatihan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 pada 20 November 2023. Webinar tersebut merupakan upaya LAN dalam merespons legalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai Undang-Undang ASN terbaru.
Memantapkan tema birokrasi dan pelayanan publik prima sampai ke seluruh aspek, LAN pun menyasar aspek perekonomian sebagai ranah pelayanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung. Seturut dengan program pemerintah dalam mengentaskan angka stunting dan kemiskinan, LAN mendorong pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan yang berkualitas. Salah satunya dengan dialog strategis, kolaborasi terintegrasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dihelat pada 21 November 2023. LAN berupaya membangun National Policy Hub untuk menghubungkan berbagai pihak yang berkepentingan melalui metode sharing experiences, panel expert, sharing portofolio, dan lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan untuk mendorong perwujudan birokrasi berdampak di Indonesia, dibangunlah Sistem National Policy Hub atau NPH yang diinisiasi sejak tahun 2023 melalui Laboratorium Kebijakan. Gagasan ini dilanjutkan pada tahun 2023 melalui Laboratorium Reformasi Birokrasi Tematik. Melalui NPH diharapkan dapat mewujudkan kolaborasi untuk kebijakan berikutnya dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan terkait. LAN melaksanakan monitoring indeks kualitas kebijakan melalui pengukuran yang akan digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian reformasi birokrasi. Sebagai wadah diskusi dan sharing, LAN menginisiasi sharing session Best Practices Pengelolaan Kebijakan Publik 14 Desember 2023. Selain IKK, upaya LAN dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berkualitas dilakukan melalui pembinaan JF Analis Kebijakan. Dengan adanya nomor induk analis kebijakan elektronik atau INIAKN, memungkinkan LAN melakukan pembinaan yang memadai. INIAKN menjadi pintu masuk seluruh dimensi pelayanan pembinaan JF Analis Kebijakan di Indonesia. Pada tahun 2023, sebanyak 8.859 analis kebijakan telah terregister dan memiliki INIAKN. Untuk menjamin kebijakan publik yang berkualitas memiliki dampak positif dalam pembangunan di masyarakat, dilakukan pengukuran kualitas kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. Hal tersebut dilaksanakan oleh Puslatbang PKASN dalam kegiatan sosialisasi penilaian indeks kualitas kebijakan perangkat daerah yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 13 November 2023. Penerapan manajemen talenta menjadi salah satu strategi pemerintah dalam penguatan pengelolaan ASN di tanah air. Kebijakan ini dinilai untuk mendukung ASN dengan performa dan kompetensi tinggi untuk terus dikembangkan, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan aparatur yang berkualitas, pemerintah memiliki strategi melalui penguatan manajemen talenta, yang merupakan strategi pengembangan SDM aparatur melalui bakat dan talenta yang dimiliki oleh ASN tersebut. Membersamai fenomena tersebut, LAN menggelar webinar sharing best practices implementasi manajemen talenta ASN, strategi akselerasi mewujudkan pemimpin masa depan. Sebagai upaya advokasi rangkaian agenda kolaborasi antara LAN, Kementerian PAN-RB, BKN, dan KSN agar dapat menjadi strategi yang dirasakan untuk mendorong percepatan implementasi manajemen talenta ASN di lingkungan instansi pemerintah, LAN meluncurkan buku saku implementasi manajemen talenta ASN. Sebagai bentuk dukungan terhadap konsistensi pengelolaan sumber daya manusia LAN berbasis manajemen talenta, LAN melaksanakan kegiatan pemetaan kompetensi bagi pegawai LAN secara periodik melalui Balai Layanan Pemetaan Kompetensi Puslatbang PKASN. Pada tahun 2023, BLPK telah melaksanakan pemetaan kompetensi dan potensi kepada 204 pegawai LAN yang terdiri dari jabatan administrator dan fungsional dan pelaksana yang terbagi dalam 3 gelombang pada bulan Februari, Juni, dan Agustus. Di hari jadinya yang ke-66, LAN memberikan apresiasi kepada para stakeholder melalui pemberian LAN Award yang terdiri dari penghargaan Inagara Award, penghargaan Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi, penghargaan Widya Suara Berprestasi, penghargaan Inovasi Pengembangan Materi Microlearning, penghargaan Mahasiswa Politeknik STIA LAN Berprestasi, penghargaan Analis Kebijakan untuk Indonesia Award, dan penghargaan LAN Data Hackathon 2023. Sebagai motor penggerak organisasi, Sekretariat Utama menyelenggarakan pelayanan yang berbasis Smart Office
dalam melaksanakan tata kelola organisasi. Beberapa sistem informasi, baik pengembangan sistem informasi yang sudah ada ataupun pembuatan sistem informasi terbaru, terus dilakukan demi kinerja organisasi yang lebih efektif. Yang terbaru adalah untuk mendukung akuntabilitas kinerja LAN serta penguatan keterbukaan informasi publik. Dibuatlah Integrated Data Center atau IDC LAN. IDC LAN merupakan infrastruktur pusat data yang mengintegrasikan dan menyajikan data serta informasi dari berbagai sumber terkait kinerja serta operasional LAN melalui sebuah dashboard. Selain IDC LAN, ada juga sistem informasi sumber daya manusia LAN atau idaman LAN dan sistem manajemen talenta pegawai LAN atau mantap LAN yang berfungsi untuk mengetahui kondisi dan potensi pegawai di LAN sebagai informasi dalam menentukan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian, serta melakukan pemetaan talenta pegawai yang nantinya dapat menemukan talenta yang akan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mempublikasikan hasil analisis kebijakan maupun produk rekomendasi kebijakan yang telah dirampungkan, saat ini LAN telah menerapkan single account dalam mengurus ISBN yang akan mempermudah penerbitan International Standard Book Number atau ISBN. Penggalangan dana sosial melalui daun pedas merupakan inisiasi langsung dari Kepala LAN, almarhum Profesor Adi Suryanto, yang membuktikan bahwa kepemimpinan beliau senantiasa juga memperhatikan sisi lain dari pelaksanaan tugas fungsi LAN. Pada tahun 2023, melalui daun pedas LAN, telah turut meringankan beban masyarakat korban banjir bandang yang melanda masyarakat Kota Makassar pada 13 Februari 2023 yang melanda Kecamatan Manggala, Ujung Pandang, Rapocini, Mamajang, Tamalan Rea, Biringkanaya, dan Makassar. Selain itu, pada bulan Juli 2023, daun pedas disalurkan melalui kegiatan bakti sosial di Samarinda, Aceh, dan juga kegiatan literasi anak jalanan di kawasan Jurang Mangu, Kabupaten Banten. Penghargaan yang diraih LAN sepanjang tahun 2023. Wajar tanpa pengecualian, WTP ke-16 kali berturut-turut. Kategori patuh atas hasil pengukuran tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Peringkat 2 penghargaan BKN Award penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan Computer Assist Test atau CAT. Peringkat 2 pelaksanaan kinerja anggaran terbaik tahun 2023 tingkat kementerian dan lembaga kategori pagu kecil. Anugerah Digital Government Award kategori penguatan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE instansi pusat dari Kemenpan RB. Peringkat 2 pengawasan kearsipan tahun 2022 predikat AA sangat memuaskan. Penghargaan Meritokrasi KSN ketiga kalinya. Sertifikasi ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Badan Publik Informatif tahun 2023. Apresiasi Pusdiklat Kominfo kepada LAN sebagai mitra pusat pendidikan dan pelatihan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo. Penghargaan Unit Kerja sepanjang tahun 2023. Penghargaan Kemenpan RB untuk P3K Bangkom sebagai wilayah bebas korupsi WBK. Penghargaan Kemenpan RB untuk Pusat Pembinaan Analis Kebijakan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik. Penghargaan Kemenpan RB untuk Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik. Penghargaan Kemenpan RB untuk Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemetaan Kompetensi ASN sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik. Penghargaan Kemenpan RB untuk Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemetaan Kompetensi ASN sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima. Penghargaan Puslatbang PKSN sebagai badan publik kategori instansi vertikal informatif. Penghargaan Puslatbang KMP Makassar sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Penghargaan KPPN Awards Puslatbang PKSN
sebagai Satker dengan nilai IKPA sangat baik semester 1 tahun 2023. Penghargaan KPPN Award Puslatbang PKSN peringkat 1 dan peringkat 2 kepatuhan pelaksanaan penyampaian LPJ Bendahara penerimaan. Penghargaan KPPN Award Puslatbang PKSN pelaksanaan penyampaian LPJ Bendahara pengeluaran dan rekonsiliasi data SPAN Sakti secara tepat dan akurat. Penghargaan ANRI untuk Puslatbang KHAN atas peran serta penyelamatan dan pelestarian arsip statis yang bernilai guna, pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penghargaan KPPN Awards Puslatbang KHAN terbaik 3 kategori pengajuan gaji induk tercepat periode semester 1 tahun 2023. Penghargaan KPPN Awards Puslatbang KHAN pengguna layanan HAI CSO teraktif tahun 2022. Penghargaan KPPN Award Politeknik ST Alan Bandung untuk kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi data SPAN Sakti dan penyampaian LPJ Bendahara penerimaan secara tepat dan akurat. Sertifikasi Kemenkop UKM BCube Politeknik ST Alan Bandung sebagai lembaga inkubator usaha peringkat keempat. Sertifikasi ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Pusbangkom Pimnas MASN, Pusbangkom TSK, Pusbin JF Bangkom, Pusaka, dan Pusbangkader. Di Jumat itu, bagai kilat yang bergemuruh di siang itu, tiada angin dan mendung yang mengawalinya. Tiada pertanda kabar tiba kepada kami di Jumat itu. Telah kembali keharibaanmu ya Allah, pemimpin kami. Jiwa kami terkejut tiada dapat berkata. Air mata kami, duka kami luluh lantak. Tiada kami mampu melawan kehendak-Mu ya Allah. Rebah kami di hadap-Mu, tersungkur kami dalam takdir-Mu. Kelemahan kami membuat diri kami jatuh. Kedukaan kami yang mendalam membuat kami lemah. Sesal dan rekaman setiap kenangan yang tertoreh membuat derayan air mata kami jatuh. Pun saat kami mengantar pemimpin kami pada tempat peristirahatannya, ampuni kami ya Allah, kami lupa bahwa yang dinantikannya adalah lafal doa, untayan kalimat doa yang kami rapalkan dengan menyebut namanya. Kami bersaksi ya Allah bahwa Beliau, pemimpin kami, ayahanda kami, guru kami, sahabat kami adalah orang yang baik, yang senantiasa mengusahakan yang terbaik bagi keluarga, yang senantiasa mengutamakan yang bermanfaat di tengah lingkungan, yang senantiasa mengedepankan kebijakan dan kebajikan di tengah-tengah lembaga dan tempatnya bertugas sebagai pemimpin, yang senantiasa memastikan dampak yang baik dapat dirasakan banyak orang. Kami bersaksi ya Tuhan, di tengah pergumulannya sebagai suami, sebagai ayah,
sebagai kepala keluarga, beliau berusaha hadir. Di balik sosoknya yang tegap, tersimpan hati seorang ayah yang terharu menghantar putrinya menikah dengan mata terbendung air mata. Di balik sosoknya yang tegas, terbersit hati seorang ayah yang bangga melihat pencapaian putra-putranya. Di balik sosoknya yang pendiam, tercermin kasih dan setianya sebagai suami kepada istri yang hanya mampu dilukiskannya dalam sebuah senyuman. Di balik sosoknya yang telah berdiri di titik kulminasi, tergambar sosok anak penuh bakti pada ayah dan bunda dengan kasih yang tidak terperi. Di Jumat itu, kami sadar ya Allah, bahwa Engkaulah Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa semesta, yang mampu menjadikan ada dan tiada. Terimalah pemimpin kami, kekasih kami, dalam surga-Mu. Kami jiwa-jiwa yang berdosa, memohon dalam sujud. Berilah kami pun waktu untuk dapat meneruskan, mewujudkan setiap cita-cita dan amanah yang telah ditinggalkan pemimpin kami. Selamat jalan pimpinan kami, guru kami, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Profesor Dr. Adi Suryanto.